wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab memuliakan ulama, tokoh dan lain sebagainya, bagian yang ketujuh. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, ketika ada orang yang meninggal dunia, yang berhak, yang pantas berbicara soal orang yang meninggal dunia tersebut hingga dikubur adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Mau menjelaskan soal hubungan yang meninggal dunia beserta tetangganya, temannya, saudaranya, dan yang lain, atau urusan-urusan penting yang lainnya, ini yang berhak berbicara orang dewasa. Yang kecil jangan ditampilkan atau masih muda, masih remaja. Yang pantas yang berbicara adalah orang dewasa. Inilah yang disebut dengan mengutamakan, memuliakan ulama, tokoh atau sesepuh setempat. Hadis yang kelima, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, yakni fil qabri. Dari sahabat Jabir, Nabi Muhammad pernah mengumpulkan jenazah perang Uhud, 2 jenazah di satu kuburan. Jadi boleh ya, dalam kondisi terdesak boleh mengumpulkan jenazah dalam satu lobang atau satu tempat, satu liang, boleh ya. Ini dalam keadaan uzur ya, seperti banyak orang yang terbunuh ketika perang atau dibom kayak di Palestina itu, boleh itu dikubur bareng-bareng, tidak apa-apa, dalam satu lobang, dalam satu galian, tidak apa-apa. Laki perempuan sama saja, boleh. Tapi kalau laki perempuan dikumpulkan, di hadis lain itu Nabi Muhammad memberikan satir. Jadi laki perempuan baik itu mahram atau tidak, terutama yang bukan mahramnya, dikumpulkan dalam satu kuburan, itu dikasih satir. Satirnya apa? Apakah pakai kain? Tidak, pakai tanah. Jadi kuburannya umpama sini laki-laki. Nah, di sini satirnya diberi apa ya? Tanda pemisah sedikit. Nah, belakangnya itu perempuan. Dan yang dikubur kalau laki perempuan, yang perempuan di belakangnya. Maksudnya ngadep ke barat, nah di sini. Jadi laki-lakinya ngadep ke barat, kemudian kasih tanah, satir. Satirnya ya tanah, bukan yang lain. Kemudian belakangnya itu perempuan. Jadi kayak orang sholat itu ngadep ke barat. Boleh, boleh. Ini hadisnya ada. Kalau di sini hadis yang di sini 2 laki-laki. Dalam hadis lain, dalam syarahnya itu boleh laki-laki perempuan dikumpulkan, boleh. Nanti kalau dikumpulkan apa tidak berzina? Ya, itu kan pikiran kita ya. Kalau sudah dikubur secara akal kan tidak mungkin berzina. Masa sih? Nah, kan begitu. Tapi biasanya kalau sudah ditinggalkan oleh para peziarah, ya hidup lagi itu. Nah, hidup lagi. Ditanyain oleh malaikat mungkar nakir. Hidupnya mungkin sudah tidak seperti hidup di dunia. Kalau seperti hidup di dunia pasti tidak bisa nafas, kan begitu ya. Nah, bagaimana cara hidupnya di dalam kubur?
Kalau ingin tahu jangan tanya saya, mati dulu ya, mati dulu. Mak reken kok tahu ki ya. Sama-sama tidak tahu ya. Tapi yang jelas hidup itu karena apa? Karena dia itu menerima sengsara atau nikmat di alam kubur, itu pasti itu merasakan. Kalau udah hidup kan tidak mungkin. Cuman cara hidupnya beda dengan di alam dunia. Sama halnya kita hidup di alam janin ya, di perut ibu kita, beda hidupnya dengan cara hidup kita di alam dunia, ya kan? Kalau di dalam perut hidupnya masa pakai menghirup udara? Enggak kan? Ya, beda kan? Ketika keluar pakai udara. Kemudian ketika masuk lagi ya masuk ke alam lain, ke kubur, ya mungkin cara hidupnya bukan pakai menghirup udara. Itulah rahasianya Allah yang luar biasa. Manusia ini bisa hidup di berbagai tempat dengan cara berbeda sesuai dengan alamnya masing-masing. Begini nih kadang orang masih tidak percaya. Oh, akhirat jare sopo? Delokon wis, delokon wis. Delokon wis. Jadi Allah Ta'ala itu luar biasa ya, cara menciptakan manusia. Kalau hewan binatang kan mungkin hidupnya di janin ya, kemudian keluar ke dunia, lahir ke dunia. Ketika meninggal dunia tidak ada urusan. Tapi kalau manusia pasti hidup di alam ruh, hidup di alam janin ya, perutnya ibu hidup, kemudian di alam dunia hidup, di alam kubur hidup, di alam akhirat juga hidup. Masing-masing dari hidup-hidup ini cara bernafasnya beda-beda. Padahal bentuknya manusia, hanya satu manusia. Cuman karena beda alam, maka cara bernafasnya beda-beda. Makanya kalau ada cerita Al-Quran, cerita hadis harus percaya. Oh, saya tidak percaya dengan akhirat, itu kan cuman cerita kosong, cerita nggak jelas itu, nggak masuk akal. Gini ya. Kalau mau main masuk akal atau tidak, main akal terima atau tidak. Umpama. Ada anak kecil, tidak punya pengalaman apa-apa, anggaplah wala SD kelas 2. Mengatakan kepada kita, kalau ditabrak mobil itu sakit. Padahal anak kecil itu belum pernah ditabrak mobil. Ngomong, kalau ditabrak mobil itu sakit atau dibacok sakit. Anak kecil umur kelas 2 SD belum pernah dibacok, belum pernah ditabrak mobil, ngomong begitu. Kira-kira kita yang dewasa, yang akalnya normal, percaya apa tidak? Pasti percaya ya. Percaya kalau ditabrak atau dibacok itu sakit. Padahal yang ngomong siapa? Anak kecil, belum pernah pengalaman ditabrak atau dibacok, anak kecil lagi. Kita kenapa kok percaya? Kenapa percaya? Karena akal kita menerima, walaupun tanpa pengalaman dibacok atau ditabrak, kita sudah menerima bahwa itu rasanya sakit. Nah, cerita akhirat ini yang cerita bukan anak kecil. Siapa? Nabi Muhammad, orang pilihan, nabinya umat Islam, orang yang paling dicintai oleh Allah dan kabarnya dari Allah, bukan dibuat-buat, bukan anak kecil. Cerita tentang akhirat. Kemudian kita gak percaya. Berarti akal kita rusak ya, error ya. Anak kecil saja bercerita kalau dibacok itu sakit, ditabrak itu sakit. Anak kecil yang belum pernah pengalaman itu ngomong seperti itu, kita saja percaya. Iya kan? Apalagi Nabi Muhammad bukan anak kecil, nabi pilihan, manusia pilihan, kekasihnya Allah yang paling dicintai. Cerita tentang akhirat, cerita tentang surga dan neraka. Masa kita gak percaya? Kalau gak percaya berarti akal kita lagi error, lagi rusak itu ya, lagi rusak. Makanya kalau ada hadis seperti ini atau hadis apa saja, kita wajib percaya kalau kita ini orang yang beriman. Kalau gak percaya, akalnya pasti error, rusak itu, gak normal itu. Anak kecil saja cerita, gak pernah mengalami, kita percaya. Masa Nabi Muhammad yang cerita dari Allah Subhanahu wa taala bukan anak kecil, kita tidak percaya? Berarti error. Akal kita, hati kita kena terjangkit penyakit godaan setan. Summa yaqulu, kemudian Nabi Muhammad berkata,
aktsaru akhdan lil Quran. Nabi Muhammad kemudian bertanya, siapa di antara dua orang laki-laki yang meninggal dunia ini yang lebih banyak membaca Al-Qur'annya, lebih banyak menjaga Al-Qur'an, maksudnya itu membaca dan mengamalkannya. Jadi yang ditanya, siapa yang paling banyak baca Al-Qur'an dan mengamalkan? Wa idza usyira ila ahdima qaddamahu fil lahdi, ketika diisyaratkan, oh ini ya Rasulullah, ini yang paling banyak menjaga Al-Quran, membaca dan mengamalkan. Nah, kemudian oleh Rasulullah, orang yang ditunjuk itu dimasukkan ke dalam kubur lebih awal. Jadi soal memakamkan jenazah pun tetap yang didahulukan, yang diutamakan adalah orang yang berilmu, orang yang mempunyai kelebihan daripada yang lain. Apalagi soal ngasih makan, ngasih minum di kendurinan, di kondangan, tetap yang lebih utama menurut Rasulullah, dahulukan ulamanya, tokohnya yang berpengaruh di tempat itu. Begitu caranya berakhlak yang baik. Umpama tidak mengikuti, ya berarti tidak mengikuti sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar jenggotan panjang, ya enggak. Atau umpamanya baca sholawat, bukan itu saja ya. Memuliakan ulama, memuliakan tokoh, memuliakan orang yang mempunyai kelebihan dalam kebaikan, itu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sering dengar teriak-teriak, jenggot sunnah, ini sunnah. Sunnah itu bukan itu saja ya. Ngomong jenggot sunnah-sunnah tidak pakai sorban, sama aja juga meninggalkan sunnah. Yang sunnah bagaimana? Ya jenggotan, walaupun hanya umpamanya jenggotnya hanya 14 biji, jadi tidak apa juga ya. Ada orang itu memang ya jenggotnya itu sedikit, ada 14, ada 15, ada 20, ada itu sampai panjang itu ada. Ya sunnah ya, daripada ada jenggotan. Tapi kadang yang jenggotan juga digojlok jadi buli. Kalau teman-teman di pondok dulu itu ada yang jenggotan, ada yang teriak mbek, mbek gitu, dikiranya kambing ya. Padahal itu sunnah. Kalau hanya bercanda, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau istihza, sunnah Nabi itu murtad wis. Makanya kalau ada orang jenggotan, bercandanya ya jangan kelewatan. Kalau menghina jenggot itu sunnah Nabi, murtad loh ya. Tapi kalau hanya sekedar bercanda, ya mungkin tidak apa-apa ya. Di sini caranya kita berakhlak mendahulukan ulama atau tokoh. Jadi sunnah itu banyak ya, banyak kita ketahui sekarang. Sunnah itu bukan hanya sholat, bukan hanya soal sholawat saja, bukan. Ketika kita makan ada sunnahnya, ketika ngubur orang juga ada sunnahnya. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.